Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini setelah demo anti-Israel dan membela kelompok Palestina yang berlangsung di Monas pada minggu lalu itu nampaknya mulai menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah adanya seruan untuk memboikot semua bisnis atau produk Israel yang ada di Indonesia. Yang menjadi sasaran saya lihat itu ada Starbucks, ada beberapa produk di Unilever, dianggap ini terkoneksi dengan Israel. Bahkan yang lebih ngeri lagi kita melihatnya, itu ada yang mau menuntut, melaporkan ke polisi karena ada ustadz yang menganggap demo anti-Israel itu tidak benar gitu. Malah ada yang mengatakan seorang ustadz bahwa apa yang dilakukan Hamas itu bukan perjuangan Islam karena itu tidak layak dibantu gitu. Ada yang mengatakan juga itu yang bersalah itu Hamas karena Hamaslah yang memulai pada tanggal 7 Oktober. Nah, bagi kita tentu tidak, karena channel ini khusus membahas Yusuf Mansur, kita hanya melihat segmen yang terkecil saja gitu. Segmen itu adalah kalau ada memboikot semua yang berhubungan Yahudi dan Israel di Indonesia, kita mengambil Yahudi kecil itu siapa gitu. Dalam pandangan kita, Yahudi kecil itu ya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur karena kelicikannya, pembohongnya, nipunya, dan kesadisnya kalau udah bicara duit, rakusnya, ya kita menganggap inilah Yahudi itu. Jadi kalau ada orang anti Yahudi, dia harus anti dengan Yusuf Mansur. Kalau ada yang boikot Yahudi, ya yang perlu diboikot itu ya Yusuf Mansur dulu karena ini kecil. Kalau Yahudi besar kita boikot, oh itu perlu tenaga ekstra gitu. Tenaga ekstra, apa tenaga ekstranya? Itu juga membuat kita menderita. Kenapa? Misal ya, salah satu produk Israel di dunia ini ada Android. Coba orang memboikot Android, saudara-saudara nggak bisa komunikasi, nggak bisa kirim WA, karena itu perangkat yang punya orang Yahudi, ya kan? Itu Yahudi punya. Jadi siaran apa nih langsung dari Masjidil Haram nggak bisa ditonton lagi, karena satelit itu dikuasai Yahudi. Karena itu kita ambil skop kecil, maksudnya anti Yahudi itu anti terhadap segala bentuk kelicikan. Nah, sosok yang paling licik di Indonesia yang bawa baju agama itu, yang bahasanya dakwah, itu Yusuf Mansur. Kalau mau anti Yahudi ya harus anti dengan Yusuf Mansur. Kalau katanya anti Yahudi, ya kan? Anti Yahudi, demo anti Yahudi, nggak mau makan di Starbucks, itu pilihan ya. Tapi kalau yang kecil aja dia nggak sanggup, melawan Yahudi kecil siapa ya? Melawan Yusuf Mansur. Iya kan? Waduh, ini orang yang ngaku keturunan Yaman kecil ini, tinggi nggak seberapa tapi otaknya. Waduh, itu jemaah-jemaah yang suaminya lagi sakit, itu sasaran bagi Yusuf Mansur. Sakitnya orang, coba peluang bagi dia untuk meraup uang. Kalau suami sakit dilapor ke Yusuf Mansur, dia akan bilang, ibu kurang sedekah, ya kan? Ibu kurang sedekah. Kalau anak-anak lagi sakit, lapor ke Yusuf Mansur, Ustaz, ini sakit, anak nggak sembuh-sembuh ini. Ente sedekah ente. Udah Ustaz, sedekah ente dikit. Kemana ente sedekah? Aneh sedekah anak yatim. Enggak itu sedekah ente sedekah ke aneh gitu. Akhirnya para pemirsa, seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Umat Indonesia, Kiai
ahli dai di Bandung gitu. Sampai seorang anak yang melapor ke dia itu, sampai anak itu meninggal karena Yusuf Mansur tidak dibilang itu bawa ke dokter itu sembuh orang cepat itu. Karena mula-mula orang ini mungkin sakitnya itu tipes gitu. Karena tipes, ya ususnya kena virus. Kalau dibawa ke dokter kan cepat ditangani itu, diimpus, rawat. Biasanya beberapa hari orang udah sembuh. Tapi oleh Yusuf Mansur ini justru dilihat sarana untuk meraup uang gitu. Jadi ini Yahudi ini. Kita bilang ini Yahudi. Kalau orang biar enteng jodoh, sedekah ke Yusuf Mansur. Jodoh jadi enteng. Padahal semua itu, ya semua itu tuh, itu hanyalah cerita-cerita palsu. Ya kan? Kalau strategi ini disebut oleh Allah itu disebut dengan strategi seperti jaringan laba-laba yang sangat rapuh. Tapi orang nggak ngerti, ya kena juga gitu. Apalagi di masa lalu sebelum kita menyerang Yusuf Mansur dengan kritikan-kritikan kita bahwa dalil-dalil yang dia pakai itu semuanya omong kosong. Omong kosong. Jadi yang membebaskan umat Islam dari Yahudi itu ketika mereka percaya kepada keyakinan Islam. Mereka percaya akan ditolong oleh Allah. Baru sanggup melawan Yahudi. Nah, kita di Indonesia, kalau orang sudah memboikot habis Yusuf Mansur, wah itu salah satu penyakit umat Islam ini sembuh. Ya, salah satu penyakit atau virus yang ada di tengah dalam tubuh umat Islam ini sehat gitu. Kenapa? Karena Yahudi kecil ini sudah kita boikot. Nah, Yahudi itu ya orang itu ya seperti Yusuf Mansur itulah. Begitu dia dapat duit dilep, itu ndak ada cerita dia kembalikan itu. Melu kena stroke karena orang mikirin utang, mampus sajalah dibilang begitu. Mampus sajalah. Jangan kan itu. Tapi cerita Yusuf Mansur saudaranya minta bantuan gitu. Minta bantuan, dia mau sedekahan ya bahasa Betawi lah, dia mau sedekah minta bantuan ini saudaranya ini kaya, duitnya banyak, mobilnya 9, Ferrarinya 7. Ini minta bantuan ini. Bang, aneh mau sedekahin anak, ini minta bantuan. Seperti cerita Yusuf Mansur sendiri nih di videonya yang bertebaran itu, ente minta sama Allah katanya. Minta sama Allah jangan minta sama aneh. Aneh juga dikasih Allah untuk aneh sendiri gitu. Jadi dia main sulap-sulapan di tengah masjid, main cerita dakwah, cerita bisa komunikasi sama Tuhan, bisa doanya dikabulkan, ente minta ke aneh, salah alamat, minta ke Allah gitu. Itu artinya apa? Dia nggak mau bagi. Nggak mau bagi dia. Nah, itu seperti itulah perilaku orang Yahudi. Jadi kalau kita sekarang bangsa Indonesia mau melawan Yahudi, dalam arti melawan kelicikan, ya kita setuju aja. Tapi siapa dulu? Karena ada prioritas ya. Prioritas itulah Yusuf Mansur dulu. Tapi sekarang kita lihat perlawanan kepada Yusuf Mansur itu makin masif ya. Alhamdulillah ya. Di mana-mana sekarang pengurus masjid, kalau dia tidak mau dibilang penipu sama dengan Yusuf Mansur, kalau dia tidak mau dibilang berkonspirasi dengan Yusuf Mansur meraup harta jemaah, dia nggak akan mengundang, nggak berani mengundang Yusuf Mansur. Karena mengundang Yusuf Mansur itu artinya dia juga jadi sasaran tembak. Begitu suasana sekarang. Jadi nggak ada itu orang anti Yahudi masyarakat kita ini memang anti dalam arti keculasan, anti orang culas, manusia brengsek. Itu di mana-mana orang begitu sekarang. Dan sosok manusia-manusia culas itu atau yang kita sebut dengan Yahudi kecil itu atau al-Yahud al-Andonisi, itu siapa ini Jam'an ini, maka demo-demo anti Yahudi dia berani datang. Kalau datang dia bisa belakang-belakang orang gitu. Wah, lihat menguntungkan nih, dia interview gitu kan. Tapi kalau merugikan dia ini kabur dia. Jadi ada isu memboikot Yahudi atau produk-produk Yahudi, maka yang pertama diboikot dulu itu adalah semua yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Itu harus diboikot.
ucapannya, apakah nanti seruan-seruannya itu hanya omong kosong. Doa-doanya kata bisa berdoa, omong kosong itu, nggak ada. Kalau masyarakat sudah percaya itu, insya Allah selamatlah dia dari tipu daya sang Yahudi kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.